Kamu bisa melakukan kesalahan dan kamu kehilangan kamu punya mimpi. Kamu bisa mengalami kesalahan dan kamu kehilangan seseorang. Tapi kesalahan gak pernah membuat kamu kehilangan Tuhan. Ketahuilah Tuhan gak pernah tinggalin kamu sekalipun. Nah, kita bilang gini, walaupun kamu meninggalkan aku, walaupun kamu gak setia, tapi aku tetap setia. Gak ada satupun kesalahanmu, gak ada satupun kuasa iblis yang sanggup mencabutmu dari tangan Tuhan, kecuali kamu sendiri yang memutuskan. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Halo. Saya harap kabar kalian semua baik ya hari ini. Perkenalkan, saya Hana Katerina yang akan menjadi moderator selama acara ini berlangsung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yohanes Dwi Saputra SSI MSI dan Bapak Yuskia Alpadewanto STMSC selaku dosen Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Kalimantan yang telah memberikan waktu hari ini untuk mengikuti seminar online. Berikut saya akan bacakan susunan acara seminar online TMK hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, kata sambutan oleh dosen dan perwakilan Divisi Pengembangan Kompetensi Mahasiswa. Yang ketiga, worship. Yang keempat, seminar online. Yang kelima, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Berikut saya akan membacakan aturan-aturan yang harus diikuti selama seminar online. Yang pertama, kamera harus dibuka selama seminar. Jadi yang belum buka kamera sekarang dimohon untuk membuka kameranya. Lalu, selama acara, semua audio harus dinyalakan. Lalu selanjutnya, saat sesi tanya-jawab, ketika ingin bertanya, gunakan fitur raise hand, dan nanti host dari Zoom akan membuka mic peserta yang akan bertanya. Dan selanjutnya, setelah seminar selesai, akan ada kuesioner yang harus diisi oleh masing-masing peserta yang telah dikirim di email masing-masing tadi siang. Dan yang paling penting dan yang terakhir, kita akan mengadakan foto bareng. Jadi pastikan jangan keluar sampai acara ini selesai. Baik, selanjutnya kita akan ke rangkaian acara yang pertama, yaitu kata sambutan yang dipimpin oleh Bapak Yohanes Dwi Saputra, SSI MSc, selaku dosen pembina Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Kalimantan. Kepada Pak Yohanes, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Bapak. Ya, pertama-tama, ya salam damai sejahtera bagi kita semua, anak-anak Tuhan yang pada saat ini sudah mempersiapkan diri, memberikan waktunya ya, mungkin waktunya lagi liburan atau waktunya lagi mengerjakan sesuatu, tapi bisa memberikan waktu, mengalokasikan waktu untuk kita ya mengadakan ya ini mungkin bisa dikatakan seminar atau webinar yang pertama ya yang diselenggarakan secara online ya. Dari sini Bapak harapkan betul-betul meskipun ya yang dulu-dulu kira-kira 3 kali seminar ya, 3 atau 4 kali kita laksanakan di kampus ya, kemudian kita selenggarakan sekarang secara online, tetapi tetap ya firman Tuhan harus diberitakan ya, baik keadaannya keadaan yang baik, keadaan tidak baik ya, dengan maksud dan tujuan apapun, yang penting adalah firman Tuhan yang adalah kehidupan itu sendiri bisa diberitakan. Maka kita semua yang mendengar firman Tuhan, yang masih diberi kesempatan, diberi anugerah firman Tuhan untuk menerima firman Tuhan, bisa ya mempersiapkan diri ya, betul-betul menganggap dan betul-betul memberikan ya suatu hati untuk mempersiapkan diri menerima mutiara yang paling berharga itu, yaitu firman Tuhan yang adalah Kristus sendiri ya. Makanya temanya selalu ya Bapak arahkan, apapun topik yang tema yang diberikan harus kembali kepada Kristus ya. Karena kalau tidak kembali kepada Kristus, maka tidak akan ada kepuasan sejati di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi kalau kita kembalikan semuanya kepada Kristus, maka yang sumber kepastian dan sumber kepuasan itu, maka kita akan merasakan kepuasan seperti kita sudah
meminum air kehidupan yang diberikan oleh Yesus ya, yang selalu mengalir terus-menerus dan tidak akan pernah berhenti ya. Dan tema atau judul kali ini diambil dari ya dari tema yang berkata bahwa semakin kita ya diajarkan ya, atau semakin kita mengajar supaya semakin ya dengan hikmat, supaya yang kita ajar semakin disempurnakan, semakin diperlengkapi secara rohani di dalam Kristus ya, supaya juga anak-anak Tuhan ketika menghadapi COVID-19 ini ya bisa tetap terjadi pemulihan, tetap terjadi pertumbuhan, supaya kita betul ya di dalam segala keadaan tetap selalu menikmati Kristus di dalam segala keadaan. Terima kasih buat para panitia yang telah memberi waktunya buat kita untuk mempersiapkan semua hal, dan juga para peserta yang telah memberikan waktunya, dan juga terlebih kepada Pastor Raditya Oloan yang telah mempersiapkan diri juga untuk dan memberikan kesempatan kepada kami ya untuk ya menerima firman Tuhan dari Tuhan lewat beliau. Kiranya Tuhan memberkati acara ini. Mari tetap kita juga berdoa di dalam hati supaya firman yang diberitakan betul-betul mengurapi hamba Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Kiranya Tuhan berkati acara ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Yohanes atas kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan divisi pengembangan kompetensi mahasiswa oleh Riko. Kepada Riko, saya persilakan. Ya, terima kasih saya ucapkan buat kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili divisi pengembangan kompetensi mahasiswa. Dan terhormat Bapak Yohanes dan Bapak Alfa selaku dosen Korhanian PMK ITK, yang saya hormati Ketua PMK ITK, yang saya hormati pembicara kita pada seminar kali ini, Pastor Raditya Oloan, atau yang kita kenal dengan nama Bang Radit, dan kepada seluruh teman-teman peserta yang saya kasih yang boleh hadir pada kesempatan kali ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan karunia-Nya kita masih boleh berkumpul bersama-sama untuk mengawali webinar pertama kita di tahun 2020 ini. Ya, izinkan saya mewakili divisi pengembangan kompetensi mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yohanes yang sudah mau meluangkan waktunya, serta rekan-rekan dari pengurus PMK ITK sehingga acara kita boleh dapat terlaksana dengan baik. Dan saya harapkan pada seminar kita kali ini ada sesuatu yang kita dapatkan. Amin. Pada seminar kali ini kita boleh kembali dipulihkan, kita boleh kembali dikuatkan, sehingga dalam masa muda kita senantiasa terus dikuatkan, kita senantiasa terus dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan mewakili divisi pengembangan kompetensi mahasiswa, dan saya kembalikan kepada MC yang menuntun acara kita pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dari atas kata sambutannya. Dan ini sudah ada Pastor Radit ya, yang udah hadir pada sore hari ini. Hai Bang Radit. Halo semuanya, halo buat setiap dosen, Pak Yohanes, dan semua yang mungkin saya belum bisa sebutkan. Terima kasih buat kesempatannya, thank you. Terima kasih Bang Radit udah hadir sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu worship yang dipimpin oleh Tegar selaku Ketua Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Kalimantan, dan juga yang akan memimpin pujian pada sore ini. Kepada Tegar saya persilakan.
Oke, salam teman-teman semuanya. Langsung aja kita mulai worship-nya ya. Biar kita siapkan setiap hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum kita diisi oleh firman yang akan Bang Radin nanti sampaikan. Mungkin bisa ditampilkan lagunya juga biar teman-teman bisa dengar, bisa lihat liriknya. Oke, kita akan nyanyikan sebuah lagu Tuntunan Ilahi. Tercurah tuh hati yang terbuka bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Bila Roh bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah tuh hati yang terbuka bila Roh berkarya, hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi, biar Kau penuhi setiap kami Tuhan. Ini haus akan Kau Tuhan. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan Ilahi. Nyatakan sekali lagi, ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi
inilah waktumu Tuhan. Kami haus akan Kau Yesus. Kami mau lakukan perkara yang luar biasa Tuhan. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Oh, setiap hari Tuhan, biar kami bergerak sesuai tuntunan ilahi. Oh, jamah kami, jamah kami, jamah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kami sembah Kau, kami tinggikan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Terima kami Tuhan, sore hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu Tuhan, biarlah pengurapan-Mu Tuhan ada bagi kami. Kami mengalami perubahan yang baru Tuhan, kami mengalami Tuhan suatu terobosan yang baru yang daripada biar setiap hidup kami diubahkan Tuhan 180 derajat Tuhan, menjadi seorang pribadi yang lebih baik Tuhan, menjadi seorang pribadi yang luar biasa Tuhan. Jamah kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, biar kali ini Tuhan menjadi titik balik kami Tuhan, biar kali ini Tuhan Kau berkuasa Tuhan untuk menentukan Tuhan apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya Tuhan Kau ada Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan. Kalau kami tidak terhubung Tuhan secara langsung Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan yang sama ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan yang sama akan melingkupi kami Tuhan. Di waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi nyatakan, ini waktu-Mu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Thank you Jesus. Hari ini Tuhan kami serahkan hidup kami Tuhan, biar Engkau memperbarui kami Tuhan lewat firman yang akan hamba yang sampaikan. Kami mau buka Tuhan
seminar kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi Bang Radit yang akan membawakan firman, dan Tuhan mengurapi setiap pribadi kami yang mendengarkan. Ajar kami Tuhan untuk mau dibentuk lebih lagi Tuhan. Ajar kami untuk diubahkan menjadi seperti Kristus. Ya Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya, yaitu seminar online kita. Namun sebelumnya, karena mungkin Bang Radit belum pernah ke tempat kita, jadi izinkan saya untuk perkenalkan kampus kita terlebih dahulu. Jadi kampus ITK adalah kampus Institut Teknologi Kalimantan yang berada di Kota Balikpapan. Udah ada sejak tahun 2012 di bawah naungan Institut Teknologi 10 November. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu selanjutnya, sebelum memulai seminar online, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Pendeta Muda Raditya Oloan. Namanya Raditya Oloan Panggabean, yang biasa akrab dipanggil Bang Radit, lahir pada 7 Desember 1984. Salah satu kesaksian yang banyak didengar adalah bahwa dulu Bang Radit adalah seorang pecandu narkoba, namun sekarang sudah menjadi pendeta dan menjadi influencer rohani untuk anak-anak muda. Salah satu kata-kata yang sangat saya suka dari Bang Radit adalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Jadi kita jangan mau ditipu oleh iblis, karena ketika kita takut oleh iblis, maka kita akan kalah. Oke, langsung saja kita menyambut pembicara kita hari ini untuk menyampaikan materi. Kepada Bang Radit, saya persilakan. Oke, thank you Hana buat sambutan. Terima kasih Pak Yohanes dan mungkin ada beberapa dosen di sini. Kepada semua mahasiswa, thank you so much. Kepada setiap pemimpin, sebelum kita mulai, kita boleh berdoa sebentar yuk. Tuhan Yesus, Roh Kudus, ajar kami supaya kami bisa memahami firman-Mu dan supaya kami bisa mengenali siapa Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang kuat, sembuh, dan bertumbuh dalam Kristus. Dan ini memang sebuah hal esensi. Saya suka sekali tadi beberapa kali Pak Yohanes mengatakan semua sia-sia kalau nggak dalam Kristus. Karena seringkali gereja pada akhir-akhir ini menjadi gereja motivasi, ya. Gereja yang sekedar mengatakan, ayo hidup baik. Ya, bagaimana kita bisa hidup bertanggung jawab, bagaimana kita bisa hidup mengembangkan hidup ini, dan kita bisa menjadi baik bagi banyak orang. Saya rasa itu nggak ada yang salah, tetapi kurang penuh. Karena hidup ini bukan tentang menjadi baik ya. Hidup ini tentang menjadi seperti Kristus. Karena orang baik dan seperti Kristus itu sangat sangat berbeda. Kalau kita jadi seperti Kristus, kita pasti berbuat kebaikan. Tapi orang-orang yang baik belum tentu menjadi serupa dengan Kristus. Makanya di ayat ini saya suka sekali, di Kolose 1 ayat 28, dibilang, dialah yang kami beritakan. Nah, ini poin pertama penting sekali. Apakah dalam setiap pemberitaan kita, ada dia? Karena saya tidak jarang menemukan di mana ketika pemberitaan firman, memang yang diberitakan adalah firman Tuhan. Tapi lebih kepada kata-kata motivasi atau pembangunan kompetensi sehingga orang itu menjadi baik, berkembang, berkompetensi, tapi Yesusnya nggak ada sama sekali. Nah, saya rasa untuk menjadi baik kita nggak perlu Tuhan Yesus ya. Untuk bisa menjadi berhasil kita nggak perlu Tuhan Yesus. Tapi kalau untuk menyelesaikan kehendaknya, kita memerlukan Dia. Untuk kita bisa membawa pemerintahannya ke bumi, kita butuh Dia. Untuk bisa mengalami kuasa supernatural yang luar biasa, saya rasa kita membutuhkan Dia. Nah, itu kenapa Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, ini bukan ngomongin tentang agama ya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukan untuk salah satu agama saja, tapi Dia mengasihi semua orang. Semua orang. Dan Dia merindukan supaya orang
bisa mengalami dia gitu. Dan kenapa hari ini kita lihat di masa-masa corona ya, kita akan dengar kata-kata new normal ya. Kata-kata new normal ini jadi udah jargon yang kayaknya udah mulai bosan kita dengar. Di bulan pertama kayaknya wow, di bulan kedua lebih wow, ketiga udah mulai bosan, yang keempat udah mulai bodo amat. Karena new normal ini kan sebenarnya penting kita ketahui, makanya banyak dari kita berusaha untuk beradaptasi, kita memodifikasi, dan berusaha menjadi relevan. Ya, tetapi teman-teman harus tahu, memang dunia ini akan berubah. Dunia ini akan, bahkan mereka bebas berubah, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke atas, mau ke bawah, mau jadi teknologi, mau kembali ke zaman dahulu, ya walaupun kayaknya nggak mungkin. Tapi mereka bebas berubah. Masalahnya yang kita harus tahu, dunia memang selalu berubah, tetapi Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Dia selalu sama, firman-Nya selalu sama. Ya, makanya Matius 24:35 dia bilang, langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-firmanku tidak akan lenyap. Maka langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal. Nah, jadi dia nggak pernah berubah, firman-nya selalu kekal. Ya, kalau kita loncat ke Ibrani 13 ayat 8, dia bilang, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi dunia boleh semakin baru, normal yang baru, tapi Yesus tetap sama, firman-nya tetap sama. Dan barang siapa hidup dalam firman, dia pasti akan menang. Barang siapa tinggal dalam Yesus, pasti dia bisa mengalami kekekalan itu. Bisa mengalami kuasa kerajaan surga. Jadi jangan sampai kita beradaptasi, kita memodifikasi, kita bisa sesuai, bisa bertanding dengan new normal, tapi masalahnya di mata Tuhan kita nggak normal lagi, gitu loh. Kita mulai menjadi serupa dengan Dia. Nah, ini yang hari ini kita mau belajar, teman-teman, supaya kita benar-benar kuat, tidak gampang goyang, dan menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar berdampak. Nah, aku mau minta izin untuk saya bisa share screen. Ya, jadi kita perlu memahami kasih-Nya. Ya, benar-benar kita harus memahami bagaimana kasih Tuhan, karena Dia adalah kasih. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, kita ingin mengalami pertumbuhan, apalagi tadi juga disebut, yaitu menjadi serupa dengan Dia, kita harus memahami kasih-Nya. Karena ini yang menyebabkan beberapa dari kita atau kebanyakan orang, durasi kasih-Nya tuh nggak lama. Ya, pertama kali ikut KKR, wow, ngalami on fire, oh langsung tabur banyak, langsung besoknya pelayanan, langsung besok terjun terlibat dalam PMK. Wah, luar biasa, jaga kekudusan. Tapi tunggu 2 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, setahun, lama-lama hilang. Lama-lama mulai suam-suam kuku, mulai ngoyo, mulai balik lagi ke dosa. Nah, ini sering kita lihat kan, ketika kita melihat anak baru di kampus, wah lagi pujian-penyembahan on fire banget. Lalu kita yang di belakang, yang udah 3-4 tahun dalam Tuhan, kita bilang, norak ya, malum bro, kasih mula-mula. Seringkali kita muncul dari mulut kita. Nah, permasalahannya bukan mereka yang lagi mengalami kasih mula-mula. Permasalahannya kenapa dengan kita? Kenapa kita udah nggak on fire? Ya, kenapa ini bukan ngomongin tentang ekspresi, tapi mereka yang lagi giat-giatnya baca firman, lagi giat-giatnya bersaksi, lagi giat-giatnya memberitakan kabar baik. Di situ kita bilang, norak ya, kayaknya biasa aja deh. Nah, ini sering kita alami. Harusnya kan semakin hari ya kita semakin jatuh cinta sama Tuhan ya. Semakin hari kita semakin bertumbuh. Seharusnya kita semakin on fire. Makanya Roma bilang, jangan biarkan apimu padam. Jadi dalam Tuhan tuh api kita harus semakin bersinar. Nah, gimana caranya tadi? Ya, supaya kita benar-benar bisa bertumbuh, ya jelas kita harus perlu memahami kasih-Nya yang adalah sifatnya Tuhan. Saya bisa bilang kasih is the nature of God. Makanya dia bilang God is love. Dan
Tuhan Yesus datang untuk menceritakan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana sebenarnya Yesus ingin menyatakan bahwa ini loh Allah adalah kasih. Nah, makanya untuk memahami kita perlu dua hal saja yang hari ini aku mau share. Yang pertama, right intimacy. Keintiman yang benar. Nah, kalau ngomongin keintiman yang benar, berarti ada keintiman yang salah. Teman-teman sering nggak sih kayak misalnya, mungkin teman-teman di sini beberapa ada yang tadi ya udah membacakan biografi saya, lalu itu pun kayaknya bukan saya yang kasih. Mungkin teman-teman mulai melihat, mulai dengar kesaksian dan sebagainya. Jadi orang di luar sana bisa merasa kenal saya. Kayak misalnya ada orang yang ya istilahnya kita bisa bilang fanboy gitu ya. Kemana-mana saya khotbah dia ada. Saya khotbah kemana dia ada. Saya posting apa dia repost. Wah dia baca semua tentang saya. Lalu kalau saya lagi bikin postingan dia pasti DM saya. Bang, thank you banget bang. Wah terus seakan-akan dia mengenali saya betul. Nah mungkin ketika saya lagi bersaksi, dia mendengar kesaksian saya. Ketika saya khotbah, saya ceritakan tentang pengalaman saya, dia mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan saya. Tapi pertanyaannya apakah dia kenal saya atau tidak? Tidak tentu. Ya, kita hanya bisa dikenali dari jarak dekat. Makanya mungkin saya bisa bilang yang paling kenal saya hari ini adalah istri saya. Bahkan orang tua saya pun, walaupun orang tua saya cukup mengenali saya, tapi saya sudah tidak tinggal sama orang tua saya sudah hampir 15 tahun. Ya, sudah hampir 14 tahun. Otomatis yang paling mengenali saya adalah istri dan anak-anak saya. Mereka yang melihat bagaimana saya punya kekurangan. Mereka yang melihat bagaimana saya punya kelemahan. Sama juga tentang Tuhan. Kalau saya bikin pertanyaan, apakah kita kenal Tuhan, kenal pribadinya, atau kita tahu tentang Dia? Nah, antara tahu dan kenal, ini dibedakan dengan bagaimana kita membangun relasi sama Dia. Apa kita hanya membangun relasi di hari Minggu, atau hanya dengan persekutuan gini, atau hari-hari kita membangun kehidupan merenungkan, membaca firman, kita membangun kehidupan dalam doa dan penyembahan, kita membangun komunikasi dengan Dia, membangun kesadaran akan kehadirannya, atau tidak. Atau kita sebenarnya bukan intim sama pribadi Tuhan, tapi intim sekedar dengan pelayanan Tuhan. Kita intim mungkin dengan keluarga Tuhan, atau mungkin kita intim dengan gereja Tuhan. Tapi apakah kita punya keintiman akan pribadinya? Saudara sendiri yang bisa jawab. Coba kita buka di Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ini bicara tentang sebuah ran pohon ya. Pokok anggur. Saya bacakan di Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dia bilang aku, yaitu Yesus, pokok anggur. Aku adalah pokoknya. Jadi kalau bisa dibilang Yesus tuh kayak batangnya itu loh. Dia utama itu sampai ke akar-akarnya. Dia pokok. Nah kita ini cuman ranting yang bergantung. Jadi kita sebagai ranting-ranting ini harus bergantung sama pokok. Yang bahaya kita adalah ranting yang bergantung sama ranting. Nanti kalau rantingnya patah, kita kecewa sama rantingnya. Nah makanya kita nggak boleh bergantung sama pemimpin rohani. Kita harus menghormati mereka sebagai pemimpin, pembimbing yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Tapi bergantungnya kita itu sama. Ini yang membuat di luar aku, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Ingat, bukan di dalam, memang dalam komunitas penting. Ya saya nggak bilang enggak. Saya seorang gembala, saya tahu bagaimana pentingnya pelayanan, pentingnya komunitas. Tapi jangan bergantung sama pelayanan, jangan bergantung sama komunitas, jangan bergantung sama manusia. Hidup kita hari-hari harus dibangun dengan hubungan intim kita dengan Tuhan. Nah, jadi pertanyaan pertama ini, do we have the right intimacy? Apakah kita punya keintiman yang benar, atau kita pikir kita intim sama Tuhan, tapi sebenarnya tidak. Kita hanya sibuk melakukan aktivitas kerohanian. Nah, gak heran kalau kita lakukan ini, kita kering di dalam.
Kita banyak melayani, tapi dalamnya kering. Karena pelayanan nggak bisa bikin kamu puas. Yang bisa bikin kamu puas cuman hadiratnya, suaranya, kasihnya yang secara nyata kamu alami dalam konteks hubungan pribadi. Nah, itu yang pertama. Makanya hari ini, ya saya tadi bilang, orang yang mengenal saya paling dekat adalah istri saya. Saya ngedip aja, dia sudah tahu. Muka saya berubah saja, dia sudah tahu. Nah, saudara bayangin, kalau kita segitu intimnya sama Tuhan. Kita lagi bikin salah, kita sadar. Kita rasa kita ambil keputusan yang salah, kita sadar. Lalu dalam keadaan COVID kayak begini, kalau kita intim sama Tuhan, kita tetap punya keyakinan bahwa mau COVID, mau apapun, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya, bahkan ekstrimnya, Paulus bilang gini, mati adalah keuntungan, hidup bagi Kristus. Jadi orang-orang yang mengenal Kristus, dia akan ngomong gini, emang kalau kena COVID, kenapa? Kalaupun saya mati kena COVID, ya COVID cuma bisa bikin saya mati di kehidupan sementara. Tapi COVID gak bisa mencuri kehidupan kekal saya dalam Kristus. Amin. Jadi bagi dia, loh, kenapa gue harus takut kena COVID? Ya, saya di rumah berjaga-jaga karena kami ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk mematahkan rantai penyebaran. Tapi bukan berarti kayak, aduh saya harus berjaga-jaga. Karena abis kalau saya kena COVID, gawat nih. Saya bisa mati. Saya belum bertobat. Mungkin itu yang kita takutkan. Kenapa kita takut mati? Karena kita nggak yakin kita mau kemana nantinya. Karena kita menyadari hidup kita juga nggak deket sama Tuhan. Karena kita nggak kenal sama Tuhan. Kita cuman dekat dengan komunitas, dekat dengan kegiatan, dekat dengan kesibukan agama. Tapi pribadinya kita tidak mengenali. Ya, itu kenapa penting sekali kita memiliki keintiman. Ya, saya ingin baca satu, ini ayatnya Paulus benar-benar menggetarkan hati saya, menjadi ayat yang saya sekarang sangat pegang. Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Maksudnya supaya memperoleh apa? Pengenalan akan Kristus. Bayangin loh, Paulus berani bilang semuanya, semua, literally everything. Saya menganggap semuanya sampah. Pencapaian, bahkan kita punya hubungan sekalipun dengan orang yang paling kita cintai, dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, kita anggap sampah loh. Ini bukan kita anggap orang-orang lain sampah, pekerjaan kita sampah, tidak. Karena semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Kita melayani untuk Tuhan. Kita pacaran pun untuk Tuhan. Kita menikah untuk Tuhan. Jadi jomblo akut pun untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, semua untuk Tuhan. Tapi menurut Paulus, semuanya itu dibanding pengenalan akan Kristus, aku anggap sampah. Wow! Makanya Paulus berani bilang, mati adalah keuntungan, tapi hidup adalah bagi Tuhan. Nah, saya masih jauh sekali dari Paulus, tapi saya berdoa supaya kita semua sama-sama mengejar satu kerinduan yang ini, yaitu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan Paulus ya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yang kedua, yaitu right expectation. Jadi bukan hanya right intimacy, tapi juga right expectation. Berapa banyak dari kita, termasuk saya pribadi, ketika saya memulai perjalanan saya dengan Tuhan, ekspektasi saya memang dipulihkan, disembuhan, dapat promosi, berkat, dan janji-janjinya. Ya, kita semua pasti memulai hubungan dengan itu. Tapi seringkali kita punya ekspektasi keliru. Kita pikir itu goal utama kita, supaya diberkati. Padahal diberkati itu bukan goal utama, itu adalah permulaan. Justru ikut Tuhan, kita diberkati dulu. Coba kalau saudara nggak percaya, kita buka Efesus 1 ayat 3 ya. Efesus 1 ayat yang ketiga, dia bilang gini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Wow, jadi di dalam Kristus, sebelum kita ngapa-ngapain, kita sudah diberkati.
Bayangin, makanya kita bukan melakukan segala sesuatu untuk berkat, tetapi dari berkat. Kita bukan melakukan segala sesuatu untuk diterima, tapi karena sudah diterima. Kita bukan pacaran atau nikah supaya bahagia, tapi kami pacaran dan menikah karena sudah bahagia jadi single. Ini yang membedakan orang percaya atau bukan, saudara. Nah, apa ekspektasi saudara? Apa ekspektasi kita, teman-teman, ketika bersama-sama dengan Tuhan? Ya, tentu pengen selamat, betul. Pasti selamat ini jadi salah satu kata kunci juga dalam kekristenan. Tapi kalau kita lihat kata selamat di kamus KBBI, ya, ini bukan Alkitab ya, KBBI. Selamat artinya tercapai tujuan dan maksudnya. Jadi waktu kita bilang selamat, sebenarnya makna utamanya adalah tercapai tujuan dan maksudnya. Terus apalagi yang kedua? Pemulihan. Saya pengen ikut Tuhan karena saya rindu dipulihkan. Wow, itu sebuah hal yang baik dan memang itu tersedia dalam Tuhan. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya pemulihan, itu diambil dari bahasa Yunani apokatastasis. Ya, pemulihan itu apokatastasis yang artinya dikembalikan ke posisi semula. Jadi sebenarnya ketika kita bilang Tuhan selamatkan aku dari hutang, sebenarnya selamat bukan itu. Makanya seringkali kita kecewa sama Tuhan karena utang gak lunas-lunas, orang tua tetap bercerai, sakit gak sembuh, dan kita kecewa sama Tuhan karena kita pikir kita gak dipulihin. Padahal pemulihan bukan itu, yang paling utama bukan itu. Pemulihan, kenapa Yesus harus mati di kayu salib, menggantikan kita menjadi dosa, 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus yang tidak berdosa menjadi dosa supaya kita yang berdosa dibenarkan. Ya, cuman satu, yaitu kita diubahkan kembali ke posisi semula, yaitu serupa dengan Dia. Coba kita buka di Roma 8, ini ayat yang sangat terkenal. Roma 8 ayat 28 kita pasti tahu semuanya. Ya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi menurut saya ayat 29 menjadi penentu. Ayat 29 dibilang gini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi goal utama kita sebagai orang percaya adalah satu, menjadi serupa dengan Dia. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan pulihkan aku. Wah, Tuhan sangat senang jawaban itu. Maksud saya Tuhan sangat senang dengan doa itu dan Dia pasti menjawab. Tapi seringkali kita gagal paham, ekspektasi kita dipulihin adalah apa? Kita balikan sama mantan, bisnis kita bisa kembali, saya bisa mengalami berkat-berkat finansial supaya kami nggak nunggak bayar apartemen. Itu bonus. Tapi yang utama ketika kita minta dipulihkan sama Tuhan, yaitu kita dikembalikan menjadi serupa dengan Dia. Amin, Bapak Ibu sekalian. Amin, teman-teman. Ya, lihat kata karakter. Ya, kata karakter sebenarnya itu diambil dari bahasa yang namanya dipahat atau to engrave. Jadi karakter artinya itu dipahat. Makanya ada satu cerita ketika seseorang pembuat batu akhirnya membuat sebuah patung yang sangat-sangat mahal, atau saya bisa bilang masterpiece. Udah harganya tidak bisa dibeli, tapi menjadi sebuah produk yang dipajangkan saja. Nah, lalu ditanya, dia bilang, Pak, gimana kamu bisa menciptakan patung ini? Lalu seorang ini mengatakan, saya tidak pernah menciptakan patung ini. Ya, patung ini sudah ada dari semula di dalam batu ini. Saya cuma melihatnya, dan saya mengambil alat-alat pahat saya, dan saya membuang bagian yang tidak perlu. Dibuang bagian tidak perlu. Dipahat dan dipahat sampai ketika bagian-bagian yang nggak perlu dibuang, jadilah patung yang luar biasa itu.
Nah, menurut saya kalau kita lihat tadi ayat utama Kolose 1 ayat 28, ayat sebelumnya, ayat 27, Alkitab bilang bahwa Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Jadi bagi kita semua orang percaya, Kristus sudah ada di dalam kita. Tetapi kita perlu hidup di dalam Dia supaya kita mengalami proses pemulihan demi pemulihan demi pemulihan, di mana kita dibangun karakternya, dibuang yang nggak perlu, dibuang yang bisa menghalangi kita menjadi serupa dengan Dia. Sehingga proses pembuangan, atau saya bisa bilang proses pengudusan ini, proses yang dimana kita disempurnakan, dimurnikan, akan membuat kita semakin serupa dengan Dia. Ya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, Kristus adalah terang. Otomatis menjadi serupa dengan Dia adalah menjadi terang. Membawa kuasanya, menyatakan kuasa Tuhan, mengenapi rencana Allah. Itu serupa dengan Kristus. Itu kenapa ekspektasi kita harus kita luruskan. Kalau memang ekspektasi kita adalah untuk kita, supaya saya diberkati, supaya saya disembuhkan, itu nggak ada yang salah. Tapi kurang lengkap. Harusnya itu bonus. Tapi yang utama adalah berdoa dan punya ekspektasi untuk kita bisa menjadi serupa dengan Dia. Dan inilah yang menjadi kehendak utama Tuhan. Kenapa Yesus harus mati menebus dosa kita, menebus kita dari dosa, memberikan Roh Kudus dalam diri kita, menuntun kepada seluruh kebenaran, dan Dia menjadi jaminan untuk kita memperoleh seluruhnya janji-janji Tuhan itu. Nah, janji Tuhan ada dalam Kristus. Janji Tuhan ada dalam Kristus. Kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa bebas, janji Tuhan ada di dalam keserupaan dengan Kristus itu. Artinya janji Tuhan sudah diberikan, tapi kita akan mengalami sebesar kita berubah menjadi serupa dengan Dia. Ada satu kisah di Alkitab yang menarik tentang Yusuf. Kita lihat proses hidup Yusuf itu gak enak banget. Dia dibenci sama adik-adiknya, sama saudara-saudara kandungnya. Dia dijual, dia dianggap mati. Ya, papanya dibilang, oh Yusuf sudah mati, dia meninggal. Terus habis itu dijual, dijadikan budak di Mesir, dan habis itu sampailah dia di rumah Potifar, dan ketika dia menjadi hamba yang setia, bayangin loh, dia difitnah karena dia ingin menjaga kepercayaannya terhadap Potifar, di mana istrinya lagi ganjen genit sama dia, ngajakin tidur, dia nggak mau, dia kabur, tapi malah difitnah. Dan karena kesetiaan Yusuf, dia malah dimasukkan dalam penjara. Dan yang menarik, di dalam penjara dia ketemu juru minum, juru roti. Dan kata kuncinya adalah ketika juru minum ini mendapatkan mimpi, diterjemahkanlah sama Yusuf. Dan juru minum ini keluar, dan pada akhirnya juru minum ini memberikan pesan bahwa ketika Firaun itu dapat mimpi, dia bilang, ya aku lupa, aku ingat ada orang temanku di penjara pernah menerjemahkan mimpiku. Akhirnya apa? Karena itu Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir di usia 30. Wow, lihat, kata kuncinya sebenarnya ada ini. Dan Yusuf itu selalu disertai Tuhan. Artinya, dalam setiap proses dia dibenci, dijual, jadi budak, difitnah, masuk penjara, dia tetap hidup mengasihi Tuhan. Dia tetap tidak punya ekspektasi, Tuhan bebaskan aku dari penjara. Bukan itu kerinduan dia. Kerinduan dia adalah untuk hidup bersama dengan Tuhan. Nah, teman-teman coba, teman-teman potong salah satu prosesnya. Misalnya, waktu dia jadi budak, dia kecewa sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, ya nggak jadi Perdana Menteri. Atau mungkin proses jadi fitnah. Waktu dia difitnah, dia kabur dari Mesir, dan akhirnya jadi buronan dan hidup dengan kepahitan sama Tuhan. Mungkin dia nggak akan jadi Perdana Menteri. Atau bahkan ketika di penjara, dia kecewa, kepahitan sama Tuhan, sehingga ketika juru minum mendapatkan mimpi, dia bodoh amat. Tapi lihat nggak? Kalau itu proses itu di-cut,
maka dia nggak akan sampai jadi Perdana Menteri. Menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Menceritakan kasih dan kehebatan Tuhan. Nah, saya nggak tahu kita ada di mana hari ini. Saudara lagi dibenci, lagi dijual, lagi jadi budak, lagi difitnah, lagi di penjara. I don't know. Tapi siapa tahu kamu sedang selangkah lebih dekat dengan yang namanya pemulihan. Kamu selangkah lebih dekat dengan yang namanya dampak. Kalau kamu berhenti hari ini, kamu gak akan mengalami. Makanya, mari kita menyadari bahwa Dia itu baik. He is a good God. Makanya Alkitab mengatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Sebab itu yang dikehendaki Allah. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah Kristus Yesus bagi kamu. Amin, teman-teman sekalian. Ya, dan saya mau tutup dengan kesaksian ini. Beberapa lama lalu, ini anak keempat saya. Anak keempat saya lahir dalam keadaan yang orang bilang ya kelainan. Lahir dengan penyakit langka. Dan ini saya alami ketika saya sudah melayani Tuhan di tahun yang ke-10 ya. 10 tahun saya melayani Tuhan dan saya merasa banyak hal yang saya sudah tinggalkan. Sempurna sih jelas enggak. Tapi saya merasa ada banyak hal yang saya sudah dedikasikan buat Tuhan. Dan ketika anak keempat, saya nggak pernah menyangka bahwa anak ini lahir. Dan betul anak ini lahir. Dengan segala informasi yang saya dapat. Rumah sakit nyerah. Rumah sakit nggak bisa menangani anak saya. Dan anak saya dari hari pertama nggak nangis. Dan ada kelainan di bagian kaki ya. Kakinya tuh bengkok. Orang normal begini. Kakinya anak saya tuh begini. Lalu dia tidak nangis. Kepalanya lebih besar. Dan setelah rumah sakit tidak mampu menangani anak ini, akhirnya anak kami dipindahkan ke rumah sakit lain. Dan ketika dipindahkan ke rumah sakit lain, akhirnya dideteksi. Ya puji Tuhannya, kita bisa mendeteksinya dengan cepat. Dan ketahuan tuh, kelainan jantung lah, otak, tulang, paru-paru lah, bagian laring lah, lalu ada sistem dari seksualitasnya. Waduh, banyak sekali. Dari ya tulang-tulang, tulang vertebrae, waduh banyak sekali. Bahkan diketahui bahwa anak kami mengalami penyakit langka nomor 1, bukan nomor 1, pertama di dunia. Nah, saudara bisa bayangin, ini penjara kehidupan saya, dan saya bisa kecewa, saya bisa marah sama Tuhan, dan saya bisa saja tinggalin Tuhan. Dan memang saya sempat bingung, takut. Ya marah ada ya, tapi kayaknya saya nggak bisa kecewa, saya nggak bisa tinggalin Tuhan, karena saya menyadari bahwa hidup saya ini bukan punya saya. Ketika Tuhan berikan anak ini, saya percaya ini adalah tangan Tuhan yang mungkin belum saya bisa lihat saat itu. Ini adalah berkat Tuhan yang langka. Tuhan pasti mau nyatakan kuasanya melalui hidup saya dan istri saya. Dan akhirnya saya bergumul sama istri saya, kami sampai harus jual mobil, kami harus lakukan banyak hal, kami urus BPJS lah, karena kami nggak punya uangnya, dan puji Tuhan, pemulihan itu datang. Nah, saudara harus tahu, pemulihan itu bukan ngomongin sembuh, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Dimana Tuhan, kuasa Tuhan itu menaungi dan menyatakan kemuliaannya. Kalau sekedar sembuh mah dokter bisa. Itu obat-obat bisa bikin kita sembuh. Tapi ada hal-hal yang Tuhan pengen lakukan yang melebihi kedokteran. Dan betul penyakit anak saya ini kalau dilihat di sosial media ya, informasi di Google, ternyata penyakit ini, anak-anak yang lahir dengan penyakit ini rata-rata usia cuma 3-5 bulan. Tapi melalui proses demi proses, melalui tangisan, penyerahan diri, jual mobil, kurangin standar hidup, ngantri ini, ngantri itu untuk dapetin BPJS. Tapi anak kami mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat. Dan saya percaya ini semua tangan Tuhan. Dan hari ini anak saya sudah berusia 3 tahun. Yang katanya cuma 3-5 bulan, tapi hari ini usia 3 tahun. Dan banyak kesembuhan-kesembuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dan ini semua cuma karena kebaikan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, malah hari ini
istri saya dan saya dipercayakan, khususnya istri saya ya, dipercayakan menjadi duta besar penyakit langka Indonesia. Ini ada foto di mana kami diundang oleh staf presiden waktu itu untuk membicarakan tentang penyakit langka. Saudara bisa bayangin nggak sih? Saya ini nggak lulus kuliah loh. Saya di drop out di kuliah. Istri saya di drop out di kuliah. Kalau saya di drop out di kedokteran gigi. Saya punya mimpi jadi dokter gigi. Tapi karena kehidupan yang nakal, saya di drop out karena waktu itu kasus masuk penjara. Tapi sekarang, tiba-tiba Tuhan bawa ke istana presiden untuk staf presiden berkonsultasi sama kami. Nah, siapa kami? Kami ini cuma orang-orang bodoh. Orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Kami cuma mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara bisa lihat, dari dipercayakan anak penyakit langka, berubah menjadi duta besar penyakit langka. Dan semua cuma karena Tuhan. Makanya hari ini, masa-masa COVID-19 boleh berlalu, boleh nggak berlalu. Ya kita berdoa supaya ini berlalu, tapi semua akan percuma kalau hari ini kita tidak mengenal Tuhan. Dan saya berdoa buat teman-teman semua, saya berdoa supaya mari kita sungguh-sungguh mengenal Kristus, karena tanpa Kristus kita nggak akan bisa berbuat apa-apa, dan miliki keintiman yang benar, dan juga ekspektasi yang benar. Amin, puji Tuhan. Baik, terima kasih buat Bang Radit. Sungguh sebuah kesaksian yang sungguh memberkati kita semua. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab akan berlangsung selama 20 menit. Dan nanti untuk yang bertanya silakan menggunakan fitur raise hand yang telah dijelaskan di dalam masing-masing. Dan untuk sekarang dimohon untuk setiap peserta yang belum menyalakan kameranya tolong dinyalakan, dan juga yang masih ada suaranya tolong di-mute. Terima kasih. Oke, sesi pertanyaan saya buka mulai dari sekarang. Oke, shalom semua, Bang Radit juga. So hari ini saya mau tanya nih Bang, tadi tentang right intimacy. Di area ini juga, aku yakin juga sih agak sebenarnya nggak sulit, cuma perlu kemauan. Nah tapi yang Bang Radit bilang tadi nggak boleh bergantung dengan pelayanan, kakak rohani dan lain-lain. So aku juga percaya sih kayak gini Bang, bahwa pelayanan itu bisa menjaga kita untuk tetap intim, karena kadang kita sebagai manusia kayak, oh ya nih aku mau pelayanan, aku harus lakukan yang terbaik dan lain-lain. Tapi kembali ke esensi yang tadi sih, karena kadang ketika kita pelayanan dengan kayak ada something yang kayak Bang Radit tadi bilang belum dibuang, akhirnya kita akan burn out dan merasa capek. Nah, aku mau denger nih, kalau dari Bang Radit sendiri, gimana sih kita dalam proses berjalannya ini akan terus konsisten dan tahu apakah ini benar atau apakah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan, sehingga kita nggak ngerasa burn out dan terus maju. Itu aja sih. Thank you bro. Ya, jadi pelayanan itu ya kenapa Kak Radit hari ini menjadi hamba Tuhan, maksudnya menjadi pendeta, dan semua yang Kak Radit lakukan, entah jadi content creator, influencer, semua berhubungan dengan pelayanan. Karena pelayanan harusnya jadi kerinduan, ya bukan karena butuh sesuatu. Artinya gini, kalau kita butuh pelayanan, ketika pelayanan kita nggak dihargai, kita akan kecewa. Ketika kita nggak diundang, kita marah. Jadi akhirnya kita jadi adiktif kepada pelayanan. Nah ini hati-hati sekali, karena pelayanan itu semestinya jadi kerinduan. Yang kalaupun kita nggak dapat posisi pelayanan, kita tetap bisa melayani. Karena melayani bukan hanya di gereja. Kita bisa melayani orang tua kita bisa melayani di sosial media, kita bisa melayani saudara-saudara kita di kampus, kita bisa ngapain aja. Nah itu kenapa penting tadi, bahwa pelayanan menurut saya cukup penting. Itu bagian dari bahkan perintah Tuhan. Tapi dari mana kita melayaninya? Saya ingat tercerita antara Maria dan Marta ketika Yesus lagi datang ke rumah mereka dan Yesus lagi mengajar. Di situ Marta sibuk kiri kanan, sedangkan Maria duduk di kaki Kristus mendengar Yesus bicara. Dan menarik di situ, marah, dia komplain sama Yesus. Yesus, Tuhan kamu nggak lihat apa aku lagi capek? Suruh dong dia bantu aku.
Gila ya, sampai dia marahin Yesus loh. Artinya apa? Marta sibuk. Padahal ada Yesus di situ. Harusnya kalau Yesus di situ, jangan sibuk. Duduk di kaki Tuhan, dengar dia mau ngomong apa. Dan kita lihat Yesus ngomong gini, Maria mengambil bagian yang terpenting, yang paling baik. Dan ini nggak akan diambil daripadanya. Kenapa? Satu waktu pelayanan kamu bisa diambil. Kamu nggak bisa melayani lagi misalnya. Atau kamu nggak dapat ruang pelayanan. Apakah kita kecewa? Apakah kita berarti on fire? Enggak dong. Makanya melayani Tuhan itu kita bisa di mana saja, bagaimanapun. Berdoa, doain jiwa-jiwa pun itu pelayanan. Nah, supaya nggak burn out, setiap hari duduk di kaki Tuhan. Makanya tadi bangun kehidupan bukan sekedar membaca, mencari informasi, tapi benar-benar sadari Tuhan Roh Kudus, aku ingin mengenal Yesus, bawa aku kepada Yesus, aku ingin memiliki hatinya. Setelah baca, ngerti gak ngerti, doa lagi. Tuhan terima kasih buat firman yang aku telah baca, walaupun aku belum ngerti, tapi aku percaya Roh Kudus mengajarkan kepada aku. Bangun kehidupan doa, bangun kehidupan ucapan syukur, menyadari Kristus telah mati dan telah bangkit. Nah, makanya semua harus didasari kepada Injil tadi. Injil harus jadi pusat, harus jadi dasar pertumbuhan iman kita. Sehingga pelayanan kita nggak akan burn out. Kalaupun burn out, kita akan cepat bisa memfasilitasi supaya kita nggak burn out lagi. Thank you, Gemaria. Terima kasih buat pertanyaan dari Gemaria dan juga jawaban dari Bang Radit. Selanjutnya saya akan membuka kembali sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya langsung saja mengangkat tangannya. Oh, oke. Silakan Excel. Jadi gini Bang, saya mau nanya nih Bang. Terkadang kan kita kalau mau baca firman Tuhan buat intimasi sama Tuhan itu agak susah gitu. Karena masalah perkuliahan dan segala macamnya. Jadi kadang saya masih bolong gitu kan. Hari ini baca, besok nggak baca. Nah, yang saya mau nanyakan, walaupun kita lagi capek, bangun fokusnya itu gimana sih Bang? Supaya walaupun aktivitas kita banyak, tapi kita bisa gitu punya intimasi yang intim. Walaupun badan kita capek, tapi kita bisa bangun intimasi yang intim sama Tuhan itu gimana sih Bang caranya? Itu aja sih Bang. Oke, thank you. Sorry kalau di belakang aku lagi berisik, lagi ada betulin di kamar. Kamu harus punya alasan. Kamu harus punya alasan. Karena intention akan menghasilkan attention. Intensi akan menghasilkan atensi. Kalau kita belum punya alasan yang kuat kenapa kita perlu baca Alkitab, maka ya kita nggak akan sanggup. Gak usah gitu deh. Lu kalau lagi naksir cewek ya, lu lagi suka cewek, lu pasti bisa korbanin apapun buat kejar tuh cewek. Udah nggak boleh sama orang tuanya, udah dari opung-opung, nggak boleh itu. Kita satu marga itu. Tetap aja lu sikat. Bayangin, udah pariban aja udah lu sikat juga. Gitu loh. Bahkan nggak usah gitu. Dosa aja yang kita tahu melanggar firman Tuhan, kita lakuin juga. Kenapa hidup dalam Tuhan kita susah? Nah, ini satu pemikiran yang kita harus tanamkan. Karena dia jujur, membaca Alkitab jadi bukan sebuah keharusan. Kadang-kadang aku kalau lagi capek aku nggak baca. Aduh kayaknya lagi capek ini ya karena pikiran lagi mumet, aku nggak baca. Aku cuma diam, merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah ada di sini di hati. Ingat-ingat lagi. Oh Tuhan terima kasih Tuhan sudah mati buat aku. Terima kasih Tuhan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatanku. Bapak terima kasih Tuhan jaga aku, Tuhan bikin aku, Tuhan jadikan aku, Tuhan kuduskan aku. Nah, jadi firman Tuhan itu bukan sekedar dibaca, tapi direnungkan. Kadang-kadang untuk merenungkan, kamu nggak perlu baca. Nah, tapi gimana mau renungin kalau firman ini belum masuk ke dalam kita? Makanya penting punya alasan. Ya, sama kayak mengampuni ya. Kenapa kita susah mengampuni? Karena kita nggak punya alasan. Kita berpikir, ngapain gua ngampunin? Orang gua nggak salah apa-apa, gua difitnah. Gila loh, gue udah berkorban buat dia, tapi dia malah tusuk gue dari belakang. Kita kehilangan alasan. Nah, tetapi kalau kita sadar, Yesus sudah mati buat kita. Dia mengampuni kita di saat kita masih berdosa. Itu jadi alasan untuk kita bisa mengampuni. Makanya Alkitab bilang, kasihilah
sebagaimana kamu sudah dikasihi. Ya, saran saya kalau mau baca firman Tuhan mulai dari Injil. Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari situ dulu. Ya, dari narasi dulu. Habis itu baru kamu boleh baca yang lain. Karena memahami Kristus harus dimulai dari Injil. Baru dari situ bolehlah kita masuk ke kitab Pentatuk ya, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, Bilangan dan sebagainya. Nah, itu kan teknis. Makanya kalau aku suka tadi Excel bilang, ya cuman kadang-kadang kita sibuk, tapi aku rindu pengen. Nah, jadikan kerinduan kamu, temukan jawabannya. Dengan cara apa? Cari kelas-kelas. Sekarang ada kelas-kelas online, ikuti kelas-kelas online tentang membaca Alkitab. Saran aku follow Instagramnya Peter Chris. Ya, follow Instagramnya Peter Chris. Dia seorang guru Alkitab yang luar biasa. Dia salah satu pengajar Alkitab di Jakarta Praise Community Church atau JPCC. Dan dia juga cukup kerabat dekat dengan aku. Dan aku sering mengundang dia untuk mempelajari gimana sih baca Alkitab. Apa sih Alkitab? Alkitab itu isinya apa aja sih? Ada beberapa tema sih. Bagaimana kita bisa membacanya? Bagaimana kita bisa mengupasnya? Tanpa harus sekolah teologi. Semoga membantu, Excel. Kamu perlu alasan kenapa kamu harus baca. Terima kasih, Bang. Thank you. Oke, terima kasih untuk Excel, pertanyaannya, dan juga Bang Radit. Oke, ini masih ada waktu selama 11 menit untuk tanya-jawab. Untuk yang bertanya, silakan langsung saja. Oke, Ferdinand Sanda, saya persilakan. Nama Ferdinand Sanda. Jadi gini Bang, saya mau nanya, apa sih yang membuat kita tetap tahan di dalam pergumulan atau pencobaan-pencobaan yang diizinkan boleh hadir dalam hidup kita? Bahkan bangkit dari pencobaan atau pergumulan seperti itu. Misalnya kita ini ada masalah, terus kita bahkan stres, kemudian lari kepada hal-hal yang mungkin nggak ada baiknya buat kita gitu. Nah, jadi gimana caranya buat kita bangkit? Terus kemudian saya mau nanya juga buat apa sih yang membuat orang itu bisa berubah? Seperti ambil contoh kayak John Kay yang kita tahu, yang mungkin setahun lalu katanya sudah mau berubah, bahkan dia jadi penginjil gitu. Terus kemudian dengar berita-berita kemarin itu, apa sih yang membuat orang itu mudah sekali berubah kayak gitu? Terima kasih. Oke, thank you. Aku nggak punya jawaban yang ngejelimet, yang rumit ya. Tapi intinya ya ini, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan? Nah, tadi kan pertanyaan kamu, gimana cara bertahan ya? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, nah itu dia kuncinya, segenap hati. Kalau lu setengah hati, rasanya setengah mati. Oke, buat saya, selama yang dihidupi senantiasa diajarkan adalah Yesus Kristus. Selama, bukan itu tadi, kalau sekedar ngajarin motivasi, ya agak susah ya, karena Kristus nggak jadi pusat. Tapi kalau kamu rasa pemimpin kamu ini benar-benar punya kekaguman sama Tuhan, dia menghidupi Injil, dia berjalan dengan kerinduan sama Tuhan, dan sewaktu-waktu dia mengalami kegagalan. Harusnya itu jadi PR buat kamu sebagai anak-anaknya untuk berdiri buat pemimpin kamu. Karena pada akhirnya kamu pasti akan melakukan kesalahan. Ya, kita berdoa supaya kesalahan tidak fatal dalam area-area yang perzinahan, pembunuhan, atau penyembahan berhala. Tapi kita pasti akan jatuh dalam kesalahan. Pasti, entah itu kesombongan, gosip, kan sama aja semuanya dosa. Nah, tapi ketika itu terjadi, kalau kita belajar menghormati pemimpin kita dan berdiri buat mereka, ya pada waktunya nanti kamu akan memiliki anak-anak yang juga bisa menghormati dan menghargai kamu. Tapi kalau memang pemimpin kamu jatuh dan nggak bisa kembali, down, ya nggak ada salahnya kamu juga harus cari mentor-mentor lain. Karena jangan cuma punya satu mentor. Kayak Kak Radit punya satu bapak rohani, tapi punya banyak sekali mentor, punya banyak konselor. Karena kita butuh banyak penasehat. Oke, terima kasih Pak Radit untuk pertanyaannya. Dan ini ada dari Patrick Poli ingin bertanya kepada Patrick, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Patrick. Begini Bang,
mungkin saya nggak tahu ini sedikit out of the context atau masih dalam satu konteks. Jadi kan yang menjadi pertanyaan saya, keselamatan yang datang dari Tuhan itu kira-kira bisa hilang nggak sih? Maksudnya gini, kalau kita mengutip dari Efesus 1 ayat ketiga ya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Itu kan bisa dianalogikan sebagai suatu keselamatan buat kita. Terus juga kalau tadi dari ayat dari Roma 8 ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kan kalau kita ngutip dari dua ayat ini kan, ya berarti keselamatan itu ya nggak bakal bisa hilang. Cuman yang menjadi pertanyaan juga, kalau misalnya nggak bisa hilang, ini kan memang sudah dipilih dari awal. Kita kan dari semula itu kita sudah dipilih gitu, menjadi orang-orang yang terselamatkan. Kalau misalnya nih, mungkin aja, semoga aja di sini nggak ada, cuman mungkin aja ada beberapa orang yang baca kutipan-kutipan ayat ini dan memikir kayak gini, ya udah, kalau misalnya kita nggak tahu terpilih atau enggak, kalau misalnya kita sudah terpilih ya kita nakal-nakal aja dulu. Nanti kan juga ujung-ujungnya kalau memang sudah terpilih ya nanti bakal sadar sendiri. Nah, kalau misalnya tanggapan dari Bang Radit sendiri seperti apa Bang kalau kayak gini Bang? Oke, yang pertama memang keselamatan nggak bisa hilang, tapi kita bisa terhilang. Makanya ada namanya anak yang terhilang. Tetapi keselamatan mah tetap ada, itu nggak mungkin hilang. Kapanpun kita kembali sama Tuhan, pasti selalu ada namanya anugerah untuk kita diselamatkan. Tetapi bukti adanya iblis dan neraka, ya walaupun neraka bukan diciptain buat kita, tapi tetap ada pilihan kok. Kita bisa nggak selamat loh. Kita bisa nggak selamat, tapi gue percaya banget kalau setiap orang yang telah menerima Kristus, bener-bener menerima Kristus, nggak mungkin bisa terhilang. Mustahil menurut gue. Kebanyakan orang-orang yang murtad, dari pertama dia sebenarnya belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus. Ya ini yang aku percaya. Memang ini sebuah perdebatan yang sudah banyak. Tapi kita lihat rasul-rasul kayak Paulus kan berjalan dengan rasul-rasul. Tapi pada akhirnya ada murid-murid Tuhan Yesus yang murtad juga. Ya pengajar-pengajar sesat Nikolaus itu dibilang kok ini pengikut sesat, ini pengikut setan. Dan dia berdoa supaya dia bilang supaya ya teman-teman kalau baca 1 Korintus itu ya, di mana Paulus bicara keras banget sama pengajar-pengajar sesat. Nah, gue percaya sih bahwa kalau kita sudah diselamatkan, harusnya kita menghargai keselamatan itu. Dan bukti bahwa orang itu sudah diselamatkan, pasti dia mengerjakan buah-buah pertobatan. Jadi kalau dia bilang, aku udah selamat, tapi hidup sembarangan, mungkin dia bukan udah selamat, tapi dia mungkin udah pernah ikut kegiatan ibadah, lalu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Gitu, kayak, siapa mau terima Yesus? Saya. Nah, sebenarnya ini juga konsep yang menurut gue perlu dibenahi ya. Keselamatan itu bukan tentang sekedar menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi menyerahkan hidup kita kepada Yesus, itu keselamatan. Jadi kalau kita menerima Yesus, kesannya kayak Tuhan nembak, please dong terima, please, ya ditolak lagi. Kesannya Tuhan kecil banget. Padahal konsep keselamatan adalah memang keselamatan diberikan secara gratis, kita menerimanya dengan cara apa? Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Makanya 2 Korintus 5 ya, dia bilang 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah gitu sih, tapi gue percaya, gue juga punya temen yang sekarang murtad. Tiba-tiba dia pindah ke iman yang lain, dan muncul pertanyaan, dia selamat nggak? Gue nggak bisa jawab. Karena yang menentukan selamat atau nggak selamat bukan manusia. Gitu. Jadi kita percaya selalu ada anugerah. Makanya karena selalu ada anugerah, PR buat kita. Mari beritakan Injil, pergi dan muridkan bangsa-bangsa. Thank you Patrick. Terima kasih Bang. Oke, thank you Patrick buat pertanyaannya juga jawaban dari Bang Radit. Ini masih ada 2 menit. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau saya akan mengakhiri? Saya akan menghitung sampai hitungan ketiga. Jika tidak ada, saya akan mengakhiri sesi tanya jawab ini. Oke, dari Tegar, saya persilakan.
Oke, Bang Radit, aku mau nanya, Bang. Ini sedikit mungkin sharing ke Abang aja nih. Visinya Abang ke depannya bagaimana, terus bagaimana Bang Radit ini menganggap hidup itu berharga walau kehidupan Bang Radit yang dulunya seperti itu. Nah, itu bisa jadi pelajaran mungkin bagi kita. Kan kita juga punya masalah-masalah pribadi yang kadang membuat kita jatuh dan ngerasa kita nggak berharga buat Tuhan. Itu sih, Bang. Oke. Jadi kalau visi pribadi yang saat ini Tuhan taruh di hati Kak Radit adalah satu ya. Sebenarnya di beberapa profil juga udah aku share. Makanya di Instagram aku tulis namaku adalah Love Storyteller. Kenapa? Karena setelah diselamatkan oleh Tuhan, mengalami kasih Tuhan, hidupku cuma punya satu tujuan, yaitu untuk kasih tahu sama semua orang bahwa mereka itu layak dicintai. Ya. Itu jadi goal utama aku untuk kasih tahu sama mereka bahwa mereka semuanya keadaan seburuk apapun mereka layak dicintai. Makanya kerinduan aku cuman untuk ceritain kasih Tuhan yang sesungguhnya yang cuman bisa dipraktekin dengan jelas melalui karya Yesus ya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan ini yang menjadi walaupun aku punya calling memang Tuhan panggil di anak-anak muda, keluarga muda dan juga media. Tapi kalau sewaktu-waktu itu hilang pun Kak Radit nggak terlalu pusing. Karena yang penting dimanapun Kak Radit bisa ceritain tentang kasih Tuhan. Itu kenapa dalam keadaan apapun, keadaan keluarga berantakan, keadaan mungkin keuangan juga kacau balau, Kak Radit selalu belajar untuk apapun yang terjadi, nangis boleh, teriak-teriak boleh, bahkan marah juga boleh, tapi endingnya harus bilang, Tuhan, ini aku, hidupku bukan milikku lagi, tapi hidupku untuk Tuhan, yaitu untuk kasih tahu sama semua orang bahwa mereka layak dicintai, dan ini loh cinta Tuhan yang sempurna di dalam aku. Mungkin itu, Bro Tegar. Oke, Bang, thank you. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya, dan juga Bang Radit yang telah menjawab semua pertanyaan. Dan tiba saatnya kita telah berada di penghujung acara. Saya mewakili teman-teman Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut Teknologi Kalimantan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Radit yang telah memberikan waktunya untuk melayani kami, memberikan materi, bahkan juga kesaksian yang sungguh memberkati kami semua hari ini. Dan juga kami sangat rindu untuk setelah pandemi ini berakhir kita dapat berjumpa langsung di kesempatan selanjutnya. Oke, kiranya Bang Radit ada kesan-pesan untuk PMK ITK, saya persilakan. Ya, hari ini kalau kamu merasa terlalu berdosa untuk datang sama Tuhan, teman-teman harus tahu inilah yang memang iblis pengen kamu percaya. Karena dengan membuat kamu percaya bahwa kamu gak layak, itu membuat dia punya akses sama hidup kamu. Dia bisa obrak-abrik hidup kamu. Tetapi ini kebenarannya, bahwa Yesus telah mati buat kamu ketika kamu masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Bayangin, waktu kita masih berdosa aja, dia memilih mati. Apalagi setelah kita menerima dia sebagai juru selamat. Jadi, jangan biarkan iblis mengintimidasi. Terus percaya kepada kebenaran tentang Kristus yang tinggal dalam kamu. Supaya imanmu senantiasa bertumbuh. Thank you, God bless you. Oke, thank you Bang Radit. Selanjutnya kita akan menutup ibadah kita, seminar kita pada malam hari ini, sore hari ini, oleh Tegar. Kepada Tegar saya persilakan. Oke, kita akan tutup seminar kita. Kita angkat pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
puji, nyatakan sekali lagi, nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Mungkin minta kesediaannya untuk Pak Yohanes bisa menutup kita di dalam doa kembali. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, betul-betul mengingatkan kembali kita untuk kita bisa kembali diserupakan dengan Kristus, karena satu-satunya kemenangan kita yang jati adalah ketika kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur, Allah Bapa kami bersyukur, dan Roh Kudus kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu lewat hamba-Mu, Pastor Raditya Oluwan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada sore yang baik ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, meskipun secara virtual. Kami bersyukur bahwa firman betul-betul mengena akan kami semuanya. Kiranya Engkau berkati akan setiap ladang-ladang yang telah Engkau taburi dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu memberikan kelimpahan pada kami, untuk kami betul-betul menjadi tanah yang siap Tuhan, yang gembur, yang siap untuk Tuhan mengakarkan benih firman yang telah Engkau taburkan, sehingga bisa bertumbuh, sehingga akhirnya bisa berbuah yang manis Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan hanya dan berdaun Tuhan, tapi Tuhan Yesus sampai berkasih. Kami serahkan hamba-Mu Yesus, Pastor Raditya atau Bang Radit Tuhan, dalam tangan-Mu. Kami bersyukur bisa virtual beliau akan keluarganya, kesehatan keluarganya, terutama akan anak-anaknya. Kami berdoa juga Tuhan di masa COVID ini, Tuhan dalam pelayanannya, dalam ekonominya, dalam betul Yesus betul semakin in Tuhan alatan dalam kehidupan dunia. Dan kiranya Tuhan Kau berkati pelayanannya, supaya di dalam setiap dia memberitakan firman-Mu, kami yang mendengar kebenaran firman-Mu betul-betul mendapatkan Tuhan Yesus pencerahan yang dari surga sendiri, mendapatkan firman yang dari Allah, mendapatkan kebenaran firman dari surga, sehingga kami Tuhan Yesus yang mungkin dalam keadaan lelah, tidak berdaya, bahkan mati secara rohani, Tuhan berikan air kehidupan yang melimpah kepada kami semuanya. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu, Tuhan, pendengar-pendengar kebenaran firman-Mu ini, Tuhan Yesus, seperti dengan firman yang telah ditaburkan tadi, Tuhan Yesus, biarlah kami memiliki Tuhan Yesus hati untuk yang betul-betul Tuhan rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di saat kami lelah, di saat kami capek, di saat kami merasa yang lain jauh lebih penting dan kami merasa sibuk, bahkan sibuk pelayanan, biarlah firman-Mu ini mengingatkan akan kami, Tuhan Yesus, untuk mengembalikan kami menjadi seperti Maria. Dia sudah mendapatkan anugerah yang terbaik, Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dan selalu ada di kaki Yesus, Tuhan Yesus,
sebagai bukti Tuhan Yesus, sebagai suatu perumpamaan bahwa di kaki Yesus adalah selalu ingin menjadi murid Yesus, selalu ingin Yesus yang ada di atas, selalu ingin dia yang ada di bawah, dan kalau perlu Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi kakimu senantiasa setiap hari. Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mungkin Tuhan Yesus belum mengenal Engkau secara sejati, secara Tuhan asali, kiranya Engkau memberikan kami Tuhan Yesus karunia kepada kami supaya kami bisa mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan kami juga Tuhan Yesus punya pembimbing rohani Tuhan Yesus, karena kami sudah Tuhan Yesus bersusah payah membentuk Tuhan pemimpin-pemimpin kelompok kecil, PKK, meskipun memang kami masih tidak sempurna, jauh dari sempurna, banyak mungkin yang belum dilayakkan, atau mungkin belum sempurna, atau mungkin kurang bersungguh hati Tuhan Yesus, dan mungkin masih karena keterbatasan atau apapun, tapi kami ingin Tuhan Yesus, Engkau tetap mengasihi kami, karena Engkau sendiri ketika Engkau di dunia juga memilih bukan orang-orang yang cerdas, memilih Petrus, Andreas, memilih Tuhan Yesus, Yohanes, Yakobus adalah orang-orang nelayan yang tidak berpendidikan, tapi Engkau pada akhirnya bisa melayakkan mereka, memberitakan firman-Mu, bahkan menjadi martir, mempersembahkan hidup mereka buat Engkau. Engkau juga memilih Paulus, orang yang sangat cerdas, seorang doktor atau mungkin profesor Tuhan Yesus, dalam bidang teologi dan filsafat, memberikan kepada dia juga Tuhan Yesus kesempatan untuk menjadi the chosen instrument. Tuhan, kiranya Tuhan, siapapun kami Tuhan, biarlah kami tidak mengandalkan diri kami, Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin mengenal Engkau, sama seperti Petrus Tuhan, ketika Engkau menyuruh kami, biarlah kami berjalan di atas air, biarlah kami menebarkan jala kami jauh lebih dalam, sehingga kami betul-betul Tuhan Yesus tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, dan kami mau tersungkur di kaki-Mu Tuhan Yesus, mengerti bahwa kami sangat tidak layak, dan Engkau Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan pada kami. Kiranya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kiranya kami merawat firman yang telah Engkau berikan supaya tidak sia-sia, karena firman inilah yang akan menjadi hakim kami dalam kehidupan selanjutnya Tuhan. Kami serahkan anak-Mu dimanapun berada Tuhan, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin masih di perantauan, tidak bisa pulang, ataupun sedang sakit, ataupun dalam pemulihan, dalam kekurangan, mungkin ada ibunya yang sakit, mungkin ada keluarganya yang Tuhan kelemahan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dunia boleh mengalahkan kami di dalam jasmani kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, semakin kami bersama-Mu, kami hanya butuh Yesus Tuhan, kami tidak butuh juru selamat politik, kami tidak butuh juru selamat dunia, tapi kami butuh juru selamat yang asli, yang membebaskan kami dari perbudakan dosa, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu dalam tangan-Mu, juga PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen ITK, dan seluruh Tuhan Yesus, semua kampus yang ada di Indonesia ini, dan ada di seluruh dunia, anak-anak-Mu yang ada di sana, persiapkan mereka menjadi Yusuf masa kini, yang mau dan maunya hanya Tuhan Yesus taat dan setia kepada kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Terima kasih Pak Yo untuk kesediaannya doa penutup. Selanjutnya jangan lupa kita akan ada sesi foto bersama. Namun saya akan menutup terlebih dahulu sesi seminar hari ini. Terima kasih untuk yang telah hadir hari ini, baik dosen, Pak Yo, dan juga Bang Radit yang telah mengisi pembicara hari ini, dan juga kepada teman-teman yang telah hadir sore hari ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Hana Katerina pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Pada Iren, saya persilakan langsung mengambil sesi foto bersama. Baik, kita mulai sesi foto bersamanya. Semuanya harap senyum ya, karena kan tampilan di device-nya beda-beda. Oke, slide pertama. Kita mulai. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide yang kedua. Siap ya, 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga, slide terakhir. Ini masih ada yang belum diaktifin kameranya, nggak apa-apa ya? Kameranya.
ada Hezron, Daisy, Irfan, masih banyak nih. Langsung aja ya saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, baik. Selesai. Terima kasih kita semuanya. Ya. Thank you semua. Terima kasih Bang Raditya Tuhan Alwan. berkati. Semoga Bye-bye. bisa ketemu ya suatu saat. Amin. Amin. Bisa ke Balikpapan, Kak. Amin. 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 See you. See you Bang, diberkati pelayanan ke depannya.